Sore ketika saya sedang merenung dan berpikir, apa arti sebuah keluarga? Saya melihat sebuah keluarga bagaikan sebuah kertas putih. Bisa kosong, bisa juga terisi. Bisa digunakan, bisa tidak. Bisa berperan sebagai fungsinya, bisa tidak. Bisa dirusak menjadi tak ternilai, tapi bisa diperbaiki. Bisa menjadi berharga, bisa tidak. Bisa diingat, bisa juga dilupakan. Demikian pula keluarga. Keluarga bisa berharga bagi anggota keluarga lainnya, atau bisa jadi tidak berharga. Keluarga bisa dirusak oleh sebuah kepalan tangan, dan bisa indah karena sebuah guratan tangan. Keluarga bisa terpisahkan hingga berkeping-keping, atau bisa bersatu menjadi sebuah karya seni yang tak ternilai. Jadi, apapun kondisi keluargamu, mulailah dari bagaimana kamu memperlakukan keluargamu. So, mari belajar tentang keluarga di Eco Generation Online Service. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Lebih kita katakan, saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Bersama-sama kita katakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu.
Mari lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Engkau gembala kami Tuhan Yesus. Kami mau tinggal dalam-Mu Bapa. Yes. Mari lebih lagi rasakan hadirat Tuhan Yesus. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Bersama-sama kita katakan, Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah, kami takkan takut Tuhan. Ku takkan takut, sebab Kau beserta kami, sebab Kau serta damaiku dapat dalam-Mu, sukacitaku oh dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu Yesus, dalam-Mu, dalam-Mu. Damaiku datang dalam-Mu, sukacitaku oh dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu Yesusku. Thank you Jesus. Kau gembala kami Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau yang menuntun kami Tuhan. Yes. Untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam,
Thank you, Jesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku kepadamu, Tuhan Yesus. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Padamu Yesus yang terindah. Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Oh, hatiku aman dalam kasih-Mu. Katakan, jiwa kami tenang, Tuhan. Oh, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Oh, hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku kami bawa hati kami kepadamu, Tuhan. Aku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Katakan, Yesus, Yesus. Hey guys, kembali lagi ke dalam ibadah Echo Generation. It's me again, your favorite pastor. Nggak ya, canda. Jangan. Kalau favorite mending pizza aja, nggak usah pastor ya. Kenneth Hageso, dan aku akan sharing hari ini. Dan pastinya teman-teman harus siapkan dirimu, amin. Sama-sama kita buka hati kita hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena aku percaya firman Tuhan, firman yang hidup. Artinya dia akan menghidupkan kita.
Artinya dia akan membebaskan kita, dia akan memberikan kebenaran kepada kehidupan ini. Amin. Mari sama-sama buka hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat Engkau Tuhan. Kami berterima kasih buat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan kami bangga Tuhan disebut anak-anak Allah. Dan hari ini Tuhan kami akan buka hati kami lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Menjadi penuntun langkah kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami buka hati kami buka pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin, amin. So, hey guys, apa kabar teman-teman semuanya? Aku harap teman-teman dalam keadaan yang luar biasa. Dan tentunya baik-baik aja. Dan hey, this is that we need. Firman Tuhan adalah yang kita butuhkan di tengah-tengah pandemi ini. Karena dalam situasi yang terhimpit, dalam situasi yang mungkin bingung tidak tahu arah tujuan kemana, you know what you need? Yang kau butuhkan adalah firman Tuhan. Dan hari ini, sama-sama buka hatimu kita dengarkan firman Tuhan ya. So, I'm gonna share you guys a message tentang anak panah yang tepat di tangan yang tetap. Anak panah yang tepat di tangan yang tetap. Nah, last week, kita belajar bagaimana bahwa Tuhan memberikan kuasa atau otoritas kepada kita. Bahwa diberikan kuasa kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak-anak Allah. Dan bagaimana kita, khususnya dalam keluarga, ataupun dalam kehidupan bersosial lainnya, di dalam pertemanan, di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah relasi, di dalam sebuah sekolah, ataupun pekerjaan, ataupun kuliah, dan lain sebagainya, identitas kita diberikan sama Tuhan adalah sebagai seorang anak. Amin. Dan hari ini kita akan belajar lebih lagi bagaimana di dalam Alkitab ditulis bahwa kita ini juga adalah seorang anak panah. Amin. Kita adalah seorang anak panah di tangan pahlawan. Mari sama-sama kita buka dalam Mazmur 127 ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Ayatnya bilang gini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. So, hey, guys, dikatakan bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Do you know kenapa anak panah? Mungkin teman-teman bertanya saat ini, kenapa anak panah? Kenapa Alkitab menggambarkan kita, anak-anak muda, adalah sebagai anak panah? Karena pada zaman Alkitab dulu, teman-teman, sebuah panah atau sebuah busur dan anak panah adalah senjata yang paling mutakhir. Mutakhir nggak tuh bahasanya? Kayak bahasa apa ya? Mutakhir itu paling jitu, paling hebat, paling berkuasa, ya, mutakhir. Ya, teman-teman belajar vocabulary baru nih. Ya, mutakhir bukan tukang bakso yang di perempatan, Pak Mutakhir, ya kan? Bukan. Ya, mutakhir adalah hal yang paling hebat, paling jitu, paling luar biasa. Ya, jadi panah itu adalah senjata yang dipakai orang-orang zaman Alkitab dulu yang paling luar biasa. Nah, karena kan dulu belum ada bom, belum ada rudal, belum ada granat, belum ada pistol, belum ada sniper gitu ya. Yang ada hanyalah anak panah. Jadi kenapa di Alkitab ditulis bahwa kita ini seperti anak panah di tangan pahlawan. Artinya ada sesuatu yang spesial teman-teman. Ada sesuatu yang Tuhan mau bicara kepada kita, yaitu bahwa seberapa percayanya Tuhan Yesus kepada kita anak-anak muda. Dikatakan bahwa seberapa hebat percayanya Tuhan kepada kita anak-anak muda, bahwa kita digambarkan sebagai sebuah anak panah di tangan pahlawan. Artinya dia ingin memakai kita untuk satu tujuan yang mulia, yang pasti untuk memenangkan peperangan, yang pasti untuk membungkam musuh, yang pasti untuk mengalahkan si jahat. So hey guys, come on, pakai masa mudamu hari ini untuk menjadi alatnya Tuhan memerangkan dunia ini. Amin. Dipakai Tuhan untuk bisa melawan setiap pemikiran-pemikiran yang jahat, setiap perasaan-perasaan yang jahat yang di luar daripada pemikiran dan perasaan Tuhan. Amin. Aku udah sering banget bilang hal ini, dan anak-anak Eco Generation harus sama-sama satukan pikiran, satukan semangat kita, satukan pikiran kita, bahwa kita dipakai Tuhan untuk satu tujuan yang mulia, yaitu mengalahkan si jahat, mengalahkan lawan, mengalahkan yang tidak benar dalam kehidupan ini. Amin. Karena kita adalah anak panah di tangan pahlawan. Kita anak panah di tangan Tuhan itu sendiri. So hey, anak panah di tangan pahlawan. I'm gonna split menjadi dua untuk pertama-tama. Mungkin udah dari judulnya. Yang pertama tadi anak panah yang tepat di tangan yang tetap.
Jadi I'm gonna split dua bagian firman ini. Pertama dulu, kita akan bahas anak panah yang tepat itu seperti apa. You know, anak panah yang tepat itu harus melewati sebuah proses. Harus ada satu proses yang membuat satu anak panah itu dikatakan sebagai anak panah yang tepat, anak panah yang baik, dan anak panah yang siap untuk dipakai di dalam sebuah pertempuran. Jadi sebuah anak panah dikatakan tepat adalah anak panah yang seperti apa? I'm gonna show you guys 3 poin di sini. Yang pertama, teman-teman, perhatikan ini baik. Anak panah yang pertama adalah anak panah yang diluruskan. Jadi anak panah kalau tidak lurus, kalau dia letoy, kalau dia bengkok, kalau dia aduhai, lemoy, gemoy, itu tidak akan bisa dipakai dalam satu pertempuran. Tapi anak panah yang lurus, anak panah yang derajatnya itu 180 derajat, maka itu ketika dilesatkan, dia juga akan tembakannya lurus dan mengenai tepat pada sasaran. Tapi you know, kalau panah yang letoy, gemulai, aduhai, dan gemoy segala macamnya, tidak akan bisa lurus ditembakkan. Karena awalnya aja udah bengkok, awalnya aja udah letoy. Ketika diluruskan, ya nggak wajar dia juga letoy. So hey, anak-anak muda, kita ini anak panah yang artinya diluruskan oleh Tuhan. Yang artinya diproses sedemikian rupa supaya kita mendapat di diri kita lurus di hadapan Tuhan. Ada ayatnya dalam Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis lurus baginya. Teman-teman, kenapa anak panah harus diluruskan? Dan kenapa kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak panah di tangan Paulus harus memiliki kehidupan yang lurus? Karena jawabannya, engkau, Tuhan Yesus di sini, yang merintis jalan lurus bagi kita. So hey, Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik di antara kita. Dia yang telah memulai perjalanan kita. Dan kalau Tuhan bawa kita sampai sejauh ini, dan Tuhan membawa, kalau Tuhan membawa kita sampai di titik ini, aku percaya Dia belum selesai kepada perjalanan teman-teman semuanya. Dia yang memulai perjalanan, dan Dia juga yang akan mengakhiri perjalananmu. Pastikan hidupmu lurus sesuai dengan rencana Tuhan, lurus sesuai dengan tujuan Tuhan, lurus sesuai dengan jalannya Tuhan. Bukan yang hanya kelihatannya lurus. Ini bahaya nih. Kelihatannya aman, tentram, kelihatannya kok nggak ada masalah apa-apa. I'm fine, I'm okay. Walaupun kayaknya belok-belok, tapi kayaknya I'm fine, I'm okay. You know, mungkin contoh simpel yang aku ngerokok hari ini, aku mungkin nyebat 2 bat, 3 bat, 10 bat, lama-lama jadi 1 kotak bat. Nah, iya kan? Aku aman-aman aja. Katanya merokok dapat menyebabkan kanker, tenggorokan, sakit ginjal, sakit paru, sakit-sakit yang lainnya. Kok aku aman-aman aja sekarang? Hey, belum tentu engkau di masa muda engkau akan seperti itu juga. Kelihatannya mungkin lurus sekarang. Kelihatannya mungkin benar sekarang. Kelihatannya mungkin sehat sekarang. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang disebabkan oleh sepuntung rokok dalam kehidupanmu. Karena Amsal 12 ayat 15 jelas banget bilang, jalan orang bodoh lurus dalam keanggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia menjadi bijak. So hey, come on guys. Jangan jalan di jalan yang kelihatan yang lurus. Aku nggak tahu jalan yang mungkin bengkok bagimu itu apa. Tapi hey, hari ini I'm gonna menasihati engkau semuanya. Supaya engkau memiliki kehidupan yang lurus bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita anak panah di tangan Tuhan. Artinya kita anak panah yang harus memiliki jalan yang lurus. Supaya ketika dilesatkan, maka itu adalah tepat sasaran dan sampai kepada satu tujuan. Amin. Yang pertama diluruskan. Yang kedua, anak panah melewati satu proses yang namanya ditajamkan. You know, ujung daripada anak panah itu adalah besi yang tajam, yang runcing, yang ditajamkan, yang diruncingkan. Karena percuma kita lurus, percuma batang panah itu lurus, tetapi kalau tidak ada ujungnya, kalau tidak ada tajamnya, kalau tidak ada runcingnya, maka it's not anak panah. Itu bukan sebuah anak panah. Tapi you know, hey, anak panah selain lurus, dia juga harus memiliki ketajaman. Dan Alkitab mencatat apa itu ketajaman. Ketajaman tahu apa? Firman Tuhan menuliskan bahwa ketajaman itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Dalam Ibrani 4 ayat 12 maksud saya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Hey, you know, apa yang tajam? Yang tajam adalah firman Tuhan itu sendiri.
So that is why ketika kita hidup lurus, memiliki tujuan, memiliki visi yang telah Tuhan kasih, jangan lupa memiliki firman Tuhan dalam kehidupanmu. Pikiranmu harus pikiran-pikiran yang berdasarkan firman Tuhan. Perasaanmu harus perasaan-perasaan yang berdasarkan firman Tuhan. Perkataanmu, tingkah lakumu yang keluar dari dalam kehidupanmu harus yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah seperti hal yang tajam di dalam kehidupan ini. Dan itu kita butuh untuk bisa memenangkan pertandingan. Yang menariknya juga teman-teman, dikatakan bahwa firman Tuhan adalah seperti pedang bermata dua. Jadi artinya teman-teman, bukan hanya kita memperkatakan firman keluar yang dari kehidupan kita adalah firman Tuhan, adalah hal yang baik, adalah nasihat-nasihat yang baik. Tapi dia juga pedang bermata dua, artinya dia juga untuk kehidupan orang lain dan juga untuk kehidupan kita. Hey, last 2 weeks, Kobo jelas banget bilang bahwa ketika kita memperkatakan berkat, mungkin akan sangat gampang untuk kita mengingatkan orang lain, hey, udahlah sabar, tenang aja. Semua ada waktunya, semua ada prosesnya. Waktu Tuhan selalu yang terbaik, engkau pasti ditolong Tuhan. Tapi lebih sulit mengingatkan itu kepada kita. Ketika kita dalam kondisi masalah apapun, kita sulit untuk mengingatkan diri kita, oh iya, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Aku tahu aku pasti bisa. Aku cakap melakukan segala sesuatu. Aku ini pribadi yang ditolong Tuhan, yang pribadi yang dikasihi Tuhan. Akan lebih sulit ketika engkau memperkatakan itu kepada diri sendiri. Hey, tapi firman Tuhan bukan hanya mengingatkan kepada orang lain. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada diri kita. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa Tuhan akan tolong kita. Betapa Tuhan akan mampu menjaga kita bagaikan biji matanya. Amin. So guys, hey, setelah diluruskan, ditajamkan dengan firman Tuhan, maka yang terakhir, I'm gonna share you guys. Yang ketiga adalah ditarik sebelum dilesatkan. Jadi proses yang ketiga dia harus ditarik dulu. Ketika sebuah ketika sebuah anak panah udah lurus, tajam, udah runcing, udah ujungnya bagus, bisa dipakai untuk membungkam lawan dalam sebuah pertarungan, maka yang ketiga, panah itu harus ditarik. Panah itu harus ditarik, semakin dia tarik jauhnya, semakin seorang pahlawan itu tarik jauh anak panah itu, semakin panah itu bisa melesat jauh. Tapi seringkali, berapa banyak dari kita ketika kita ditarik, ataupun kita sedang dalam proses kehidupan ini, ataupun kita sedang dalam keadaan sakit kehidupan ini, seberapa banyak kita akhirnya kita menyerah, seberapa banyak kita tidak, berharap lagi kepada Tuhan. Akhirnya kita mulai kehilangan pengharapan kita mulai kehilangan kehidupan, kita mulai kehilangan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal anak panah itu fungsinya harus ditarik. Prosesnya harus ditarik dulu sebelum ia dilesatkan jauh. Dan percayalah kalau hari ini kau sedang dalam kondisi kehidupan yang seakan-akan sakit, kondisi kehidupan yang mungkin dalam berbagai macam pencobaan hidup, yang mungkin masih dalam kekurangan, tapi semakin engkau ditarik, semakin engkau akan melesat jauh. Dan percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktunya Tuhan menarik engkau, dan waktunya Tuhan melepaskan engkau adalah selalu yang terbaik. Hari ini, I pray you guys, semuanya anak-anak Eco Generation, mengerti bahwa ada proses dalam kehidupan ini. Bahwa hidup ini adalah perjalanan bagi setiap kita. Amen. So guys, hey, Yesaya 49 ayat 2. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Seperti yang gue udah bilang, setelah kita diluruskan, ditajamkan, kita ditaruh, disembunyikan Tuhan dalam tabung panahnya. Artinya, kita sedang menunggu nih, kapan waktunya untuk kita ditarik, kapan waktunya untuk kita diproses, kapan waktunya juga kita akan dilepaskan, dilesatkan, dan tepat sasaran sampai kepada tujuan. It's all about the journey. It's all about the journey. Bagaimana kita terus menggiring pribadi Yesus dalam kehidupan ini. Me too, I'm still on my journey untuk menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan lebih lagi. I'm still worried sometimes. Tapi aku tahu kehidupanku, Eco Generation sekalipun, akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan itulah yang selalu gue pegang teguh dalam kehidupan ini. Amin. Dan I hope teman-teman semua juga memiliki pengharapan seperti itu. Amin.
So hey, that's 3 points yang aku share kepada teman-teman semuanya. Anak panah yang tepat adalah seperti apa? Anak panah yang diluruskan. Yang kedua, anak panah yang ditajamkan. Yang ketiga, anak panah yang ditarik sebelum akhirnya bisa dilepaskan tepat pada sasaran. Itu adalah anak panah yang tepat. Dan yang terakhir, the point that I want to share you guys is just only 1 point. Di tangan yang tepat. Jadi ketika engkau telah menjadi anak panah yang, maksud saya di tangan yang tetap. Jadi setelah engkau menjadi anak panah yang tepat, setelah engkau menjadi anak panah yang benar, setelah engkau menjadi anak panah yang baik, setelah engkau diproses, sekarang engkau harus berada di tangan yang tetap. Bukan hanya tepat, tapi tetap. You know, kalau orang dunia bilang mungkin, kalau kamu sekolah di sini, masa depanmu akan cemerlang. Masa depanmu mungkin akan, menjadi orang yang luar biasa. Kalau kamu kuliah, kamu pun akan menjadi pribadi yang sukses luar biasa. Kalau mungkin kamu kerja di sini, dengan bos yang begini, bosnya tepat bagi kamu, bosnya baik banget bagi kamu, sayang banget bagi kamu. Kamu, itu apa kata dunia. Tapi you know what? It's not just stop sampai di situ. Kalau engkau berada di tangan yang tetap, kalau engkau berada di tangan yang kuat, the mighty hand, tangan yang berkuasa, tangan yang kuat memegang engkau, maka itu bukan lagi bicara tentang, bosnya bagus, sekolahnya bagus, pelajarannya bagus, kuliahnya bagus. Tapi ini bicara tentang bagaimana Tuhan yang mengendalikan setiap sekolahmu, setiap pekerjaanmu, setiap pimpinanmu, setiap apapun yang kau lakukan. Karena tangan Tuhan itu adalah tangan yang tidak terbatas oleh satu apapun. Tangan Tuhan adalah tangan yang kuat, yang paling kuat, yang bisa merangkul kita semuanya. Dalam Alkitab dituliskan bahwa dunia ini hanya sebesar telapak tangannya. Seberapa kuat tangannya Tuhan, seberapa kuat tangannya Tuhan Yesus memegang setiap kita hari ini. So hey guys, jangan izinkan keadaan sekitarmu menentukan siapa engkau. Tapi izinkan tangan Tuhan, izinkan Tuhan yang maha kuasa itu, izinkan Tuhan yang luar biasa itu memiliki kehidupanmu hari ini. Amin. Izinkan Tuhan yang maha kuasa itu beracara dalam kehidupanmu. Percayalah ketika engkau telah menjadi anak panah yang tepat, dan engkau hari ini memposisikan dirimu di tangan yang tetap, di tangan yang bukan hanya tepat, tetapi tetap dan kekal selama-lamanya, maka hidupmu akan beruntung dan berhasil, akan bisa menang, akan bisa mengalahkan si jahat, akan bisa menjadi berkat teladan buat banyak orang. Amin. So hey, last ayat buat kita semuanya. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. So guys, come on. Di tangan yang tetap, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh. Kalaupun Tuhan memberikan kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Artinya, tidak sampai kita jatuh ke lubang yang lebih dalam lagi. Amin. So hey, guys, come on. Anak panah yang tepat, di tangan yang tetap, di tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan hanya pahlawan biasa. Bukan hanya pahlawan sembarang pahlawan. Bukan hanya ahli di atas ahli, master di atas segala master, kungfu di atas kungfu. Tapi hey, seorang pribadi Tuhan Yesus sendiri yang memegang kehidupanmu, yang memegang anak panah itu, dan tepat pada waktunya dia akan lesatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. So hey guys, kamu tundukkan kepala, firman Tuhan sudah selesai. Mari sama-sama buka hatimu hari ini untuk menerima kuasa daripada firman Tuhan. Percaya teman-teman Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Dan Dia ingin berkata-kata lebih hebat lagi di dalam hatimu. Bersama-sama kita berdoa Tuhan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Mengingatkan setiap kami, merimain setiap kami bagaimana kami ini adalah sebuah anak panah di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sebagai seorang anak panah, kami memiliki proses kehidupan ini dan kami harus memiliki sebuah perjalanan dan pastinya perjalanan yang bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami meminta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami terus bisa melihat kasih Tuhan nyata di tengah-tengah generasi ini Tuhan. Supaya terus kami bisa mengandalkan Tuhan
mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan kami sendiri. Bukan hanya kekuatan tangan orang yang biasa, tapi tangan orang yang luar biasa, tangan Tuhan Yesus sendiri yang memegang kehidupan kami. Kalau bumi saja Tuhan bisa Engkau pegang dengan telapak tangan-Mu, begitulah kecil kehidupan kami Tuhan, sehingga Engkau bisa jagai dan sertai Tuhan bagaikan biji mata-Mu. Terus pakai kehidupan kami Tuhan untuk kemuliaan dan berkat-Mu Tuhan. Jadikan kami teladan bagi banyak orang, saksi bagi banyak orang, supaya Tuhan kami bisa memuliakan nama Tuhan selalu dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. So guys, hey, God bless.